Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita takut dengan kematian, maka kematian akan mendatangi kita juga. Kita menghindarinya, kematian akan mencari kita. Karena kematian adalah kekasihnya kita sebetulnya ya. Kematian dengan kehidupan itu tua kematian. Jadi umur kematian sendiri adalah lebih tua daripada kehidupan. Kita dulu sudah pernah mengalami kematian. Jadi kita dulu pernah mati, Pak. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kenapa kalian ingkar kepada Allah padahal dulu kalian itu mati, nggak ada dulu. Kemudian dihidupkan. Kita sekarang hidup ya, dulunya nggak ada ya. Kemudian nanti dimatikan lagi untuk dihidupkan kembali, dan kepadanya kita akan kembali kepada Allah. Jadi kematian itu usianya lebih tua dari kehidupan sendiri ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, agar dia bisa menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Jadi kematian itu lebih tua. Mati dulu baru hidup. Makanya sebetulnya kita tidak perlu khawatir. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jaratum bin nahari tsumma yab'atsu fihi li ajala wa ajalun musamma. Dialah yang mewafatkan kalian di malam hari. Mewafatkan itu mematikan ya. Dan dialah yang mematikan kalian, mematikan kita semua di malam hari. Kita kan mengalami mati setiap malam ya. Kita mati ya. Iya. Rasanya gimana itu? Itu kita mati sebetulnya ya. Dialah yang mewafatkan kita di malam hari. Ya. Jadi kita sering mengalami kematian. Tapi kenapa kok kita masih takut gitu ya? Padahal itu pasangan dari kehidupan adalah kematian. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kalian berada, meskipun kalian bersembunyi di dalam benteng tinggi yang kuat, maut akan mendatangi kalian. Tetap ya. Kalau maut tidak mendatangi kalian, kita yang akan mendatangi maut. Karena pasangannya. Qul law kuntum fi buyutikum la barajal ladina kutiba alaihimul qaslu ila madajihim. Katakan, meskipun kalian ada di rumah kalian masing-masing, tapi kalau kalian ditakdirkan meninggal di luar rumah, di tempat sana, maka kalian akan meninggalkan rumah dan menuju di tempat di mana kalian akan meninggal. Jadi kalian yang mencari kematian juga. Gitu ya. Jadi kematian mendatangi kita atau kita mencari kematian, emang itu pas ya. Jadi sebetulnya kita sudah terbiasa dengan kematian. Saya dulu waktu di Jakarta pernah pas bulan puasa saya sahur kemudian tidur. Begitu subuh saya bangun mau wudhu. Mungkin karena kurang minum ya, karena kan sudah subuh. Begitu wudhu langsung tenggorokannya itu kayak tercekik gitu, kering. Tahu sudah bangun udah di bawah. Tahu basah itu sarung saya. Ternyata saya udah mati itu tadi. Nggak terasa. Ternyata saya sudah di bawah. Mungkin di antara kita juga sudah pernah mengalami hal yang macam itu. Gitu. Jadi yang perlu ditakutin bukan kematiannya, tetapi kehidupan setelah mati. Itu ya. Kehidupan setelah mati itu yang ditakuti. Karena kehidupan kita sekarang ini sebentar. Jadi kehidupan kita di dunia ini itu sebentar.
Dunia ini diciptakan bukan untuk tempat tinggal kita selamanya, tapi hanya sebentar. Kalau hitung-hitungan dari langit, maka manusia tinggal di bumi ini, kita ya, yang rata-rata umurnya 60, 70, 80, itu hanya 1,5 jam hidupnya itu. Menurut perhitungan langit, sebentar sekali. Ya. Yudabbirul amru minas samai wal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Allah mengatur semua urusannya dari langit ke bumi, naik lagi ke atas, itu dalam sehari. Seharinya di atas itu sama dengan 1000 tahun bumi. Jadi kita itu sebentar sekali di bumi ini, hanya 1,5 jam, tidak lama. Makanya disebut dengan mampir. Berhenti sejenak di bawah pohon, sebentar sekali, 1,5 jam. Tapi kok kita berat banget meninggalkan bumi ini gitu. Padahal ini bukan tempat kita yang akan datang, tidak. Jadi yang kita takutkan adalah setelah mati itu, bukan kematiannya, nantinya yang lama sekali. Umur manusia itu bisa triliunan tahun, miliaran tahun, jutaan tahun nanti di sana. Tidak mati-mati. Kalau di sini kita umurnya 60, 70, 80 sebentar, 1,5 jam. Tapi di sana nanti, insya Allah di surga lama sekali. Kebetulan kalau yang masuk surga kan, kalau yang enggak yang repot itu kan. Itu lama sekali itu yang kita khawatirkan, Pak. Di alam barzah lama sekali, itu yang kita khawatirkan. Ya, makanya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik jauh-jauh dari Damaskus, Syria, datang ke Madinah menemui Abu Hazim, hanya ingin menanyakan tentang kematian ini. Abu Hazim itu adalah satu-satunya sahabat yang masih hidup pada waktu itu. Kepada Abu Hazim, Khalifah bertanya, bagaimana gambaran orang yang mau mati? Jadi bagaimana gambaran orang yang mau mati? Abu Hazim mengatakan bahwa gambarannya itu ada 2. Jadi kita semuanya nanti kira-kira ada 2 gambaran nih. Gambar yang mana yang akan kita lihat nanti ya? Yang pertama adalah gambar seperti orang yang merantau, yang sukses, yang disuruh pulang kampung. Gitu, Pak. Ya, gambarannya. Nanti ditarik kita dari bumi, ditarik ke sana. Yang pertama seperti orang perantau yang sukses, setiap bulan kirim uang ke kampung. Di kampung dibelikan rumah, dibelikan mobil, dibelikan sawah, ladang, kerbau, dibikinkan kolam, dan semua keindahan di kampung. Itu gambaran yang pertama. Dipoto, Pak, dikirim ke WA. Orangnya masih di Jakarta, tapi lihat. Nah, kamu suruh pulang nih, lihat nih hasil kerja kamu. Wah, indah banget kan? Dan kamu nanti akan disambut oleh Pak Lurah, Pak RT, dan wanita-wanita cantik. Itu gambaran yang pertama. Kira-kira bayangnya gimana, Pak? Pengen cepat-cepat pulang kan? Pasti pengen cepat-cepat pulang. Gitu. Mudah-mudahan kita yang di situ tadi. Dan gambaran yang kedua itu seperti penjahat yang kabur dari penjara tertangkap lagi, Pak. Itu gambaran kedua. Jadi orang kalau mau meninggal itu diperlihatkan, kata Abu Hazim tadi ya. Gambaran seperti penjahat yang melarikan diri dari penjara tertangkap lagi. Digambarkan dia akan diseret, ya, digebuki rame-rame, dilandrat. Sangat menakutkan, sehingga dia meronta-ronta, tidak mau ke sana. Takut ya. Itu mudah-mudahan kita tidak termasuk ya yang kedua ya, insya Allah ya. Oleh karena itu, mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali ya. Jadilah manusia seperti pohon yang berbuah. Pohon berbuah ya, buah mangga ya. Mereka melempari dengan batu, tapi ia memberi buah. Pernah nggak Pak kita ngelempar mangga, Pak? Pakai batu dulu kan? Nah, dulu. Batu kecil kan? Dapat apa Pak kita ngelempar? Dapat buah. Itu yang diharapkan. Jadi manusia itu bisa berbuah, gitu loh.
bisa berbuah. Jadi meskipun manusia itu dizolimi, dijahati, diperlakukan tidak adil, tetap kita akan memberikan yang terbaik. Itu yang insya Allah nanti akan mendapatkan gambaran yang pertama tadi yang menyenangkan. Karena umur manusia ini ada 2 sunatullah, Pak. Sunatullah pertamanya adalah yang meninggal itu yang tua dulu, Pak. Iya, sunatullah yang pertama yang meninggal yang tua. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub dulu kedatangan malaikat maut. Terus ditanya sama Nabi Yakub, apakah Anda hanya silaturahmi biasa atau mau mencabut nyawa? Terus kata malaikat maut, saya hanya silaturahmi biasa. Terus kata Nabi Yakub, kalau begitu nanti kalau kamu mau mencabut nyawaku, tolong kasih tahu, kasih tanda-tandanya. Terus kata malaikat maut, iya nanti saya akan kirim utusan 2 atau 3. Begitu pertemuan berikutnya, malaikat maut datang lagi. Nabi Yakub bertanya, apakah ini masih silaturahmi atau mencabut nyawaku? Oh, ini mau mencabut nyawamu. Loh, bukannya dulu berjanji akan kasih utusan? Iya, saya udah kasih utusan. Pertama, rambutmu sudah yang ini udah populer ya, sudah putih kan? Dari hitam udah menjadi putih. Nah, hampir kayak saya nih. Yang pertama ya. Yang kedua, tubuhmu sudah lemah yang dulunya kuat. Ini saya ngerasa udah lemah, Pak. Kedua. Yang ketiga, jalanmu sudah bongkok dari yang dulu tegak. Ini 3. Jadi yang sudah 3 ini masuk harus siap-siap. Itu sunatullah yang pertama, Pak. Sunatullah yang kedua adalah innallaha yaf'alu ma yurid. Yang kedua adalah Allah kalau melakukan apa saja sekehendaknya dia sendiri, semuanya dia sendiri, Pak. Tidak pakai urutan yang tua duluan, Pak. Yang muda pun diambil. Yang tengah diambil, yang di pinggir diambil, baru lahir diambil. Iya. Jadi bisa jadi yang tua meninggal duluan atau yang muda juga bisa. Itu sunatullahnya begitu, Pak. Jadi dua-duanya itu kepastiannya adalah menghadapi kematian setiap saat. Yang tua juga setiap saat meninggal. Yang muda juga sama. Ada orang nungguin orang sakit, istrinya sakit lumpuh, suaminya sehat, nungguin istrinya yang lumpuh, atau yang mati suaminya, bukan yang lumpuh tadi. Itu juga banyak ya. Yang sakit nggak mati-mati, orang sehat keluar rumah meninggal, gitu ya. Itu begitu. Jadi karena kematian adalah di depan kita, maka kita siap-siap. Jangan seperti kambing korban. Kambing korban temennya udah dipotong, dia melihat dikasih rumput yang hijau masih dopa makan, masih itu. Padahal sebentar lagi giliran dia mau dipotong. Artinya kita sudah tua itu jangan sampai dokoh terus loh. Jangan dokoh makanan, jangan dokoh mengumpulkan harta, nambahin harta jangan. Tapi kalau untuk sekedarnya untuk makan gak ada masalah. Nambahin harta, ditumpuk-tumpuk jangan. Nabi juga tidak melakukan itu. Nabi tidak. Sunatul Rasulnya semakin tua itu mengurangi harta, Pak. Nabi dulu waktu muda kerja keras, hartanya banyak, kawin dengan istri-istri yang konglomerat. Begitu usia 40 tahun menjadi Nabi, mulai berkurang tuh hartanya, terus dihabiskan untuk agama. Bahkan kalau malam nggak bisa tidur kalau masih ada uang di kamarnya. Selalu bilang ke istrinya, dikasih, kasih. Karena khawatir itu tadi. Lah kita kan sudah jelas mau meninggal, tanda-tandanya sudah, masih kerja keras, pengen menambah sawah gitu kan. Nah itu masih menumpuk itu loh. Aduh.
Iya. Padahal itu ya itu nanti akan ditinggal, paling itu rezeki anaknya. Kalau anaknya soleh, kalau tidak bermasalah nanti, kan gitu ya. Jadi ini yang terakhir, kematian menghadang kita, maka jangan dokoh-dokoh makan. Jangan dokoh-dokoh makan, tapi jangan nangis ya, jangan nangis. Kata Allah bilang gini, Allah menempatkan kita di bumi itu ada kesenangan, ada penghidupan, tapi kita nggak boleh bersedih-sedih, nggak boleh juga nanti. Seperti biasalah, sekedarnya saja ya. Walaupun makannakum fil ardi wazalnakum fiha ma'ayis qalila ma tashkurun. Bahkan orang sedikit sekali yang bersyukur, padahal sudah banyak makanan, gitu ya. Jadi ingat, jangan nambahin harta kalau udah tua, jangan. Jadi kalau ada teman saya nanya ke saya, kenapa sih anak-anaknya dia kok kalau udah tua kok hartanya pada berkurang? Saya bilang, oh itu ngikuti nabinya begitu emang harus berkurang, Pak. Berkurang. Jangan numpuk terus, berbahaya, nanti hisabnya berat ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa seperti itu dan bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Hidup seperti pohon yang berbuah, kalau dilempar batu kita bisa memberi buah.